Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin pemanas dan mesin pendingin. Mesin pemanas atau mesin kalor merupakan sebuah perangkat yang dapat menyerap panas dan mengubah sebagian energinya menjadi kerja. Di mana pada gambar dijelaskan bahwa adanya aliran energi masuk dan keluar dari mesin kalor. Panas yang diserap oleh mesin ini berasal dari reservoir, di mana reservoir berarti tempat terakumulasinya fluida hidrokarbon seperti gas, oil, dan air. Limbah panas yang dihasilkan dari reservoir panas dibuang ke reservoir dingin. Temperatur reservoir diasumsikan tetap, di mana simbol KH menunjukkan panas yang diserap dan QC panas yang dikeluarkan ke reservoir dingin. Dan kerja yang dilakukan selama proses ini dilambangkan dengan W. Keuntungan dari mengoperasikan mesin kalor ini yaitu di mana kerja sebanding dengan kalor yang diserap, sehingga efisiensi yang dihasilkan yaitu E sama dengan W per QH. Untuk nilai temperatur pada proses ini bergantung pada hukum 1 dan 2 termodinamika. Hukum 1 menyatakan bahwa energi digagalkan, di mana keadaan mesin tidak harus berubah di akhir siklus, yang mana energi yang diserap sebanding dengan energi yang dikeluarkan. Dapat dirumuskan sebagai QH sama dengan QC ditambah W, yang efisiensinya menjadi E sama dengan QH dikurang QC per QH sama dengan 1 dikurang QC per QH, yang mana efisiensi tidak boleh lebih dari 1 atau sama dengan 1 jika QC-nya sama dengan 0. Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa total entropi mesin ditambah lingkungannya dapat meningkat tapi tidak menurun, di mana status mesin tidak harus berubah di akhir siklus, entropi yang dikeluarkan harus sama dengan yang diserap, sehingga dapat dirumuskan menjadi QC per TC besar sama menjadi QH per TH atau QC per QH besar sama TC per TH, sehingga efisiensinya menjadi E kecil sama 1 dikurang TC per TH. Siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan sebuah siklus reversibel. Reversibel berarti sebuah proses yang jika dibalik akan melewati lintasan yang sama. Siklus ini terdiri dari dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Proses isotermal. Isotermal pertama terjadi pada temperatur tinggi, zat mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Isotermal kedua terjadi pada temperatur rendah, zat mengalami kompresi dan melepas kalor. Proses adiabatik. Adiabatik pertama zat mengalami ekspansi, adiabatik kedua zat mengalami kompresi. Proses siklus Carnot. Pada proses 1-2 ekspansi isotermal reversibel, di mana zat kerja menyerap kalor QH dari reservoir kalor pada temperatur TH dan sistem melakukan kerja. Pada proses 2-3 ekspansi adiabatik reversibel, di mana substansi zat kerja berkurang temperaturnya dari TH menjadi TC dan sistem melakukan kerja. Pada proses 3-4 kompresi isotermal reversibel, di mana substansi zat kerja melepaskan kalor QC ke reservoir dingin dengan temperatur TC. Pada proses 4-1 kompresi adiabatik reversibel di mana substansi zat kerja dikembalikan ke keadaan awal, temperatur TC berubah menjadi TH. Di mana efisiensi siklus Carnot untuk gas ideal dapat dirumuskan menjadi Newmax sama dengan 1 dikurang TC per TH, di mana New merupakan perbandingan antara kerja yang dilakukan mesin dengan kalor yang diserap. Selanjutnya mesin pendingin. Mesin pendingin digunakan untuk menghasilkan panas mengalir dari dingin ke panas. Contohnya lemari es. Pada gambar ditunjukkan bahwa panas yang diserap dari reservoir dingin adalah QC, sedangkan energi listrik yang disuplai dari stop kontak adalah W, dan ada juga beberapa limbah panas QH yang dibuang keluar mesin pendingin. Gambar tersebut dapat diibaratkan seperti reservoir dingin adalah bagian dalam rumah dan reservoir panas berada di luar rumah. Efisiensi dari mesin pendingin adalah COP. COP merupakan coefficient of performance. COP sama dengan QC per W. Untuk TH dan TC yang diberikan efisiensi maksimum bergantung pada hukum 1 dan 2 termodinamika. Hukum 1 menyatakan bahwa QH sama dengan QC ditambah W. Efisiensinya yaitu COP sama dengan QC per QH dikurang QC sama dengan 1 per QH per QC dikurang 1, di mana hukum 1 memungkinkan COP menjadi lebih besar dari 1. Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa entropi yang dibuang ke reservoir panas setidaknya harus sebanyak entropi yang diserap dari reservoir dingin. Dapat dirumuskan menjadi QH per TH besar sama QC per TC atau QH per QC besar sama TH per TC. Efisiensinya yaitu COP kecil sama 1 per TH per TC dikurang 1 sama dengan TC per TH dikurang TC. Untuk membuat mesin pendingin ideal dengan COP maksimum, dapat digunakan siklus Carnot yang dioperasikan secara terbalik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.